Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Ustazah di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ustazah akan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Karena kita sudah banyak sekali membahasnya. Ternyata Pancasila itu tidak hanya 5 sila, melainkan banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pada Pancasila. Untuk sekarang, kita akan belajar tentang bagaimana kita berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan nilai-nilai luhur Pancasila itu bisa dilakukan dari lingkungan yang paling sederhana dan lingkungan yang paling kecil. Dengan demikian, usaha untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat kita terapkan dalam lingkungan sehari-hari, seperti di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Oke, kita akan membahas penerapan Pancasila yang pertama, yaitu di lingkungan keluarga. Kenapa? Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat. Nah, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Mereka semua memiliki perannya masing-masing. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Dalam keluarga, seorang anak mengalami proses pertumbuhan, baik secara fisik dan kepribadiannya. Untuk pengenalan Pancasila dilakukan oleh orang tua sejak dini. Sejak dini, anak-anak diberikan berbagai teladan dalam berbagai sikap dan perilaku. Memberikan tauladan atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila merupakan suatu sarana yang dapat menumbuh kembangkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Dimulai dari menghormati orang tua, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Nah, Ustazah akan memberikan contoh penerapan Pancasila yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Yang pertama, anak-anak dididik untuk berbakti kepada orang tua. Yang kedua, orang tua harus mendidik dan menyayangi anak. Yang ketiga, saling menghormati sesama anggota keluarga. Kemudian, yang keempat, saling menyayangi dan melindungi sesama anggota keluarga. Yang kelima, saling membantu sesama anggota keluarga. Yang keenam, bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Kemudian, mengerjakan tugas rumah secara bersama-sama. Selanjutnya, ikut bermusyawarah bersama anggota keluarga. Dan yang terakhir, selalu menjaga nama baik keluarga. Nah, itulah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah kamu sudah menerapkannya? Selanjutnya, penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Dalam pendidikan awal di sekolah, peran guru sangat besar dan dominan. Nilai-nilai Pancasila dapat tumbuh dan dibangun pada tahap ini, terlebih melalui proses pembelajaran. Nah, seperti yang kalian lakukan saat ini bersama Ustazah, misalnya, guru dapat memotivasi siswa untuk terus belajar. Guru memotivasi siswa untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang benar dan santun dalam diskusi kelas, menghargai perbedaan antar sesama teman, dan lain sebagainya. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga dapat diwujudkan melalui program pembiasaan 3S. Apa aja? Senyum, sapa, dan salam. Hal tersebut dibangun untuk menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antar warga sekolah, serta memupuk rasa kesetiakawanan. Nah, berikut adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Menghormati teman yang berbeda agama, menjalankan perintah sesuai dengan agama masing-masing, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, menolong teman yang kesulitan belajar, tapi tidak untuk memberikan contekan pada saat ujian. Itu
sangat dilarang dalam Pancasila. Kemudian, belajar dengan giat dapat mengembangkan nama baik sekolah, seperti kamu yang sudah ikut lomba-lomba, seperti lomba di bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian, menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah. Jadi tidak tawuran, tidak memaksakan kehendak dalam berdiskusi. Kemudian, bergotong royong, membersihkan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, bersikap adil terhadap sesama teman. Yang ketiga, penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Nilai Pancasila dapat dibangun, ditumbuh kembangkan, dan dipertahankan melalui berbagai organisasi di lingkungan masyarakat, seperti RT, RW, dan Karang Taruna. Nah, berikut adalah contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengedepankan musyawarah ketika mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keputusan tersebut akan mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua, dalam musyawarah, tokoh masyarakat harus memberikan contoh yang baik seperti sikap demokratis dan saling menghargai perbedaan dalam berpendapat. Misalnya, berpendapat dengan cara-cara yang benar dan menghargai setiap keputusan hasil musyawarah. Yang ketiga, mendorong sikap kekeluargaan melalui berbagai tindakan seperti bergotong royong membantu sesama yang mendapatkan musibah. Dan yang terakhir, mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air dengan kepedulian terhadap lingkungan seperti melakukan gotong royong, membersihkan lingkungan menjelang hari kemerdekaan. Nah, sebentar lagi kan hari kemerdekaan nih. Ayo kita semuanya sama-sama membersihkan lingkungan sekitar kita. Itu sebagai tanda bahwa kita menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, untuk yang terakhir, penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, ini jangkauannya lebih luas ya. Berikut adalah contoh nilai-nilai luhur penerapan Pancasila di lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, memberikan bantuan pada korban bencana alam seperti memberikan uang, kemudian pakaian, kemudian kebutuhan sehari-hari, dan bantuan psikologis lainnya. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. Jadi semuanya harus kita rangkul bersama-sama. Kita tidak boleh memilih-milih teman, kecuali kita harus memilih teman yang baik. Yang selanjutnya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, zaman sekarang kan kita menggunakan bahasa yang gaul ya. Selanjutnya, berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah seperti pemilu. Nanti kalau umur kalian sudah di atas 17 tahun, kalian harus ikut pemilihan, misalnya gubernur atau kepala desa, begitu ya, harus mengikuti, tidak boleh gol. Kemudian yang terakhir, mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, itulah beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Kita dapat melakukannya dari hal yang terkecil atau dari lingkungan yang terkecil hingga lingkungan yang sangat besar. Oleh karena itu, kalian tidak boleh melenceng dari nilai-nilai Pancasila, karena di dalam Pancasila itu sudah mengandung unsur yang baik. Jika kita melanggar nilai-nilai Pancasila, bagaimana nasib Indonesia yang akan datang? Kita sebagai generasi muda harus kokoh memperjuangkan dan membela tanah air kita dengan cara apa? Dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sehari-hari. Oke, setuju? Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung hubungi Ustazah atau Ustadz Imam. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.